Oke, baiklah. Halo semuanya, Pak Heri dan semua teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang alternatif ketiga, yaitu tentang subkontra dan metode transportasi. Dengan saya yang beragota Iva Febrian dengan NIM 2021064 dan Aditya dengan NIM 2021066, Patrick Kalalo 2021073 dan Sheila Kristi dengan NIM 20101. Pembahasan kami yang pertama, kami akan membahas yang pertama yaitu dengan metode subkontra dan metode transportasi yang akan dibahas pertama kali oleh Aditya. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang metode subkontrak. Terlihat bahwa di tabel 3.1 terdapat data permintaan dari Musisport. Alternatif ketiga ini adalah jumlah tenaga kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk tingkat permintaan yang terendah. Dalam kasus ini kan pada bulan Maret permintaan terendahnya sebesar 1.400 unit. Maka untuk mencari rata-rata produksi dihitung dari permintaan terendah dibagi dengan hari kerja pada saat permintaan terendah, yaitu 1.400 dibagi dengan 22. Maka rata-rata produksinya sebesar 64 unit per hari. Untuk mengisi jumlah produksi didapatkan dengan mengkalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata produksi. Maka dari itu didapatkanlah 1.280 dari 20 dikali dengan 64, 19 dikali 20, 19 dikali dengan 64 untuk menghasilkan 1216. Dan khusus pada di bulan ketiga yaitu bulan Maret, produksi mengalami kelebihan sebesar 8 unit, maka itu akan disimpan sebagai persediaan. Kemudian persediaan ini akan dikeluarkan untuk memenuhi kekurangan yang terjadi pada bulan berikutnya, yaitu bulan April. Maka dari itu, biaya subkontrak yang diperlukan pada saat bulan April dikurangi 8 buah dari total yang seharusnya. Kemudian hal ini dihitung dan ditotalkan. Terlihat bahwa permintaan totalnya sebagai 10.000 unit dalam satu periode. Jumlah hari kerjanya sebanyak 125 hari, jumlah produksi 8.000 unit, persediaan yang terjadi sebesar 8 unit, dan produk subkontrak sebesar 2.000. Hal selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Baik, terima kasih Aditya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apabila dilihat pada bulan Januari dengan menggunakan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan ialah 1.280 unit. Dengan kekurangan produksi dilakukan dengan subkontrak sebesar 220 unit. Begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Maka biaya yang timbul adalah biaya tenaga kerja, yaitu jumlah orang per hari dikali jumlah hari kerja dikali biaya tenaga kerja. Maka menghasilkan 40 juta. Dan biaya persediaan, total persediaan bisa dilihat di tabel, dikali dengan biaya penyimpangan persediaan, maka menghasilkan 8.000. Dan biaya subkontrak adalah total biaya subkontrak yang ada di tabel, dikali biaya subkontrak, yaitu 10 juta. Maka jumlah biaya yang timbul adalah 50 juta 8.000. Pembahasan selanjutnya dibahas oleh Ivan dan Patrick. Lalu ada metode transportasi. PT Musi Utama merupakan suatu produsen komponen kemudi kendaraan bermotor roda 4. Perakiraan permintaan dan kapasitas produksi selama 3 bulan yang akan datang berikut. Ini adalah data perakiraan dan kapasitas produksi PT Musi Utama. Untuk memproduksi suatu unit produk diperlukan biaya regular time sama dengan 40.000 per unit. Biaya overtime sama dengan 60.000 per unit. Biaya subkontrak sama dengan 90.000 per unit dan biaya persediaan sama dengan 2.000 per unit atau per unit per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Jadi kita akan membahas atau masuk ke dalam pembahasannya. Yaitu kita bisa lihat di tabel 3.6 ada sebuah tabel data perkiraan dan kapasitas produksi PT Musi Utama. Kita lihat ada tabel produksi, permintaan ada bulan Mei, Juni, Juli. Setelah itu ada kapasitas tersedia. Nah, kita masuk ke kita lihat bulan Mei. Bulan Mei ada regular time yaitu 200. Kita lihat 200 sama overtime ada 50. Subkontranya tidak ada. Nah, habis itu
kita bisa lihat yang di kotak itu ada 40, 60, 90. Itu tuh didapat dari biaya untuk memproduksi satu unit tertentu itu. Seperti regular time ada 40, overtime 60, subkontrak 90. Nah, kita bisa lihat lagi di bulan Juni ada 200, 50, 20. Nah, setelah itu kita lihat di bulan Juli ada regular time dengan 200, overtime 50, subkontrak 20. Dengan total kapasitas yaitu pada bulan Mei yaitu regular time 200 dengan overtime 50, subkontrak 80. Setelah itu bulan Juni ada 200, 50, 70 dan bulan Juli ada 250 dan 90. Dengan total permintaan yaitu pada bulan Mei 300, bulan Juni 350, bulan Juli 320 dengan total kapasitas yaitu 140. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini mungkin teman-teman bingung cara perkaliannya. Nah, kita bisa lihat total biayanya. Kita dapat total biayanya dari 50 kita kalikan 0 karena 0 itu kenapa 0? Karena di biaya untuk memproduksi suatu unit itu kan tidak ada, jadi 0. Setelah itu 200 kali 40. 40 itu ya dari biaya untuk kita memproduksi suatu unit tertentu itu. 50 kali 60, 80 kali 92, 200 kali 40, 50 kali 60, 20 kali 90, 50 kali 92. Nah, kenapa 92? Mungkin ada teman-teman bingung, kenapa 92? Nah, kita bisa lihat di subkontra yang itu subkontra bulan Juni 20 kali ke 90. Habis itu bulan Juli selanjutnya 50 kali ke 92. Nah, dengan catatan bahwa jika ada misalnya di bulan selanjutnya ada pencatatan, jadi bulan berikutnya ada penambahan kelipatan 2, pertambahan 2. Jadi kalau 90, 92 berlari ke 94. Nah, kalau misalnya 40, 42, 44 begitu. Nah, selanjutnya ada lagi 200 kali 40, 50 kali 69, 20 kali 90, 70 kali 0 dengan hasil yaitu 41 70 740. Oke, mungkin sampai sini penjelasan kami tentang alternatif ketiga, tentang subkontra dan metode transportasi. Terima kasih.